The Year 2025 menjadi saksi kembalinya sebuah legenda penerbangan Indonesia yang sempat hilang dalam sejarah, N250 Gatot-Kaca. Pesawat turboprop rancangan anak bangsa ini bukan hanya sebuah transportasi udara, tetapi simbol mimpi, perjuangan, dan kejayaan teknologi Indonesia yang dulu sempat terhenti. Kini, dengan wajah baru yang lebih modern, N250 Gatot-Kaca bangkit lagi, membawa semangat kemandirian industri dirgantara Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Bayangkan sebuah pesawat dengan desain elegan, baling-baling ganda yang kokoh, dan teknologi terbaru yang membuatnya mampu bersaing dengan raksasa penerbangan dunia. N250 Gatot-Kaca lahir kembali bukan sekadar untuk nostalgia, tapi untuk menjadi pesaing serius di kelasnya. Tahun 2025 adalah momentum emas, sebuah panggung besar untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia bisa, dan Indonesia siap. Mungkin sebagian dari Anda bertanya, apa istimewanya N250 Gatot-Kaca 2025 dibandingkan pesawat lainnya? Jawabannya terletak pada sejarah, teknologi, dan visinya. Sejak awal, N250 adalah pesawat turboprop pertama yang didesain dan diproduksi sepenuhnya di Indonesia oleh IPTN, yang kini dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia. Pesawat ini pertama kali terbang pada 1995, dan diberi nama Gatot-Kaca, sebuah nama pahlawan wayang yang identik dengan kekuatan dan keperkasaan. Namun, akibat krisis moneter 1997 dan tekanan global, proyek ambisius ini harus dihentikan. Kini, setelah hampir 3 dekade, dunia kembali menyaksikan kebangkitan Gatot-Kaca. Versi 2025 hadir dengan berbagai pembaruan, desain aerodinamis yang lebih ramping, avionik digital canggih, kabin lebih nyaman, serta efisiensi bahan bakar yang jauh lebih baik. Teknologi mesin terbaru membuatnya lebih hemat energi, lebih ramah lingkungan, dan tetap memiliki performa tangguh di berbagai kondisi penerbangan. N250 Gatot-Kaca 2025 ditujukan untuk pasar regional dengan kapasitas sekitar 50-70 penumpang. Targetnya jelas, melayani rute-rute domestik dan regional di Asia Tenggara yang membutuhkan pesawat tangguh, hemat biaya, dan bisa mendarat di bandara-bandara kecil. Disinilah keunggulannya, Gatot-Kaca dirancang bukan hanya untuk terbang di jalur besar, tetapi juga menembus medan sulit, dari pegunungan Papua hingga kepulauan terpencil Nusantara. Mari kita bicara soal performa. N250 Gatot-Kaca 2025 memiliki kecepatan jelajah sekitar 610 km per jam dengan jarak tempuh hingga 1600 km. Angka ini membuatnya sangat cocok sebagai pesawat penghubung antar kota dan antar pulau. Kabinnya didesain ulang dengan konsep modern, pencahayaan LED yang nyaman, kursi ergonomis, dan teknologi peredam kebisingan untuk memastikan pengalaman penerbangan yang tenang. Tidak kalah penting, pesawat ini dilengkapi sistem avionik terbaru berbasis gelas kokpit, yang memberikan pilot kontrol lebih presisi sekaligus meningkatkan keselamatan. Tapi, yang paling membanggakan dari N250 Gatot-Kaca 2025 bukan sekadar spesifikasinya, melainkan fakta bahwa pesawat ini adalah buah karya anak bangsa. Dari desain, riset, hingga manufaktur, semuanya dikerjakan oleh tenaga ahli Indonesia. Dalam era globalisasi seperti sekarang, punya produk teknologi tinggi buatan sendiri adalah kebanggaan sekaligus simbol kemandirian. Bayangkan, ketika penumpang menaiki Gatot-Kaca, mereka tidak hanya naik pesawat, mereka naik simbol kejayaan Indonesia. Tidak heran, kemunculan kembali N250 Gatot-Kaca 2025 mendapat perhatian besar, baik di dalam negeri maupun internasional. Banyak yang menyebut kebangkitan ini sebagai titik balik industri dirgantara Indonesia. Bahkan, para pengamat penerbangan menilai bahwa Gatot-Kaca bisa menjadi alternatif kuat untuk melawan dominasi pesawat turboprop regional seperti ATR-72 dan DASH-8K400. Dengan harga yang lebih kompetitif, biaya operasional lebih rendah, dan kemampuan menyesuaikan dengan kondisi lokal, Gatot-Kaca punya peluang besar memenangkan hati maskapai-maskapai di Asia Pasifik.
Selain sisi komersial, kebangkitan N250 juga punya makna emosional. Bagi banyak orang Indonesia, Gatot-Kaca bukan sekadar pesawat, tetapi mimpi yang sempat tertunda. Kisahnya adalah kisah tentang bagaimana sebuah bangsa bisa bangkit kembali setelah jatuh. Ini bukan hanya teknologi, tapi simbol harapan. Di balik sayap Gatot-Kaca, ada kerja keras ribuan insinyur, teknisi, dan tenaga ahli yang percaya bahwa Indonesia bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa besar lainnya. Tentu saja, perjalanan Gatot-Kaca 2025 bukan tanpa tantangan. Dunia penerbangan adalah dunia yang sangat kompetitif, dengan standar keselamatan dan regulasi yang ketat. Persaingan dengan produsen global seperti ATR dan Bombardier juga tidak bisa dianggap enteng. Namun, dengan semangat nasionalisme dan dukungan penuh pemerintah, Gatot-Kaca bukan hanya sekadar proyek bisnis, ini adalah proyek kebangsaan. Bayangkan jika ratusan unit Gatot-Kaca mengisi langit Indonesia, menghubungkan setiap pulau dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya memperkuat kedaulatan transportasi udara, tetapi juga mempercepat pembangunan ekonomi di daerah-daerah terpencil. Inilah mimpi besar yang dibawa N250 Gatot-Kaca 2025, menjadikan Indonesia bukan hanya pengguna, tapi juga produsen teknologi kelas dunia. Dan pada akhirnya, yang membuat cerita ini begitu menggetarkan adalah pesan moralnya, mimpi tidak pernah mati. Meski sempat terhenti, sempat diremehkan, sempat dilupakan, Gatot-Kaca kini bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Tahun 2025 menandai bab baru dalam sejarah penerbangan Indonesia. Bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk generasi masa depan yang akan melihat ke langit dan berkata dengan bangga, itu pesawat buatan bangsa kita. Jadi, apakah Anda siap melihat Gatot-Kaca kembali mengudara, melayang gagah di langit biru Nusantara? Saatnya kita bukan hanya jadi penonton dalam dunia penerbangan, tapi jadi pemain utama. N250 Gatot-Kaca 2025 bukan sekadar pesawat, ia adalah warisan, kebanggaan, dan masa depan Indonesia. Inilah simbol bahwa kita bisa bermimpi besar, jatuh, lalu bangkit lagi. Dan kali ini, kita akan terbang lebih tinggi dari